Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetapi juga tetap patuhi peraturan pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan dan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain, yaitu 3M ya. Oke, hari ini saya Rizky Ramadan, guru sosiologi kelas 10, akan memberikan materi mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Materi hari ini adalah untuk minggu ini, dan karena kemarin Bapak berhalangan untuk dapat memberikan materi di Zoom, maka materi ini akan Bapak berikan melalui video pembelajaran, yaitu berikut ini. Nah, kalian sudah sempat Bapak kasih tahu ya tentang apa itu sosialisasi. Mungkin karena sekarang ingin menjelang UTS, Bapak akan berikan sedikit review kepada kalian mengenai sosialisasi dan tambahan materi berikutnya, yaitu tentang pembentukan kepribadian. Nah, mungkin kalian anak kelas 10 pernah berpikir, kenapa karakter saya itu mirip sama karakter orang di rumah, misalkan sama bapak atau sama ibu atau sama kakak. Pasti ada sedikit kemiripan karakter kita atau kalian dengan keluarga terdekat kalian, orang-orang terdekat kalian. Nah, apakah ini tuh berkaitan dengan yang namanya sosialisasi? Karena sosialisasi itu adalah mengenai pembentukan nilai dan norma, penyerapan nilai dan norma ke diri kita. Bagaimana nilai dan norma waktu kita kecil itu dikasih tahu bahwa kita itu harus menghormati orang tua. Kita itu harus ketika ketemu orang yang lebih tua itu salim, salam, sapa ya. Itu sudah diajarkan dari kita kecil. Nah, ketika kita ingin berkembang, kita harus menyesuaikan nilai dan norma yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan yang paling kecil itu adalah lingkungan keluarga atau lingkungan keluarga inti. Nah, pada dasarnya dalam ilmu sosiologi, sosialisasi itu merupakan proses seseorang mempelajari atau memahami nilai dan norma. Nilai itu apa sih? Nilai itu adalah sebuah kebiasaan. Misalkan kita dibiasakan untuk mencuci tangan ketika lagi pandemi kayak gini ya. Artinya ada sebuah nilai baru yang berkaitan dengan nilai kesehatan kita, bahwa mencuci tangan itu baik untuk menjaga kita agar tetap sehat dan tetap bisa hidup gitu ya di masyarakat, menjaga jarak. Karena sekarang kan pandemi COVID-19, apalagi sekarang ada yang namanya COVID-19 mutasi baru, yaitu B117 ya. Katanya itu lebih berbahaya, makanya mencuci tangan itu adalah sebuah kebiasaan yang harus dibiasakan dan menjadi sebuah nilai yang baru, seperti itu. Misalkan contoh dari nilai lagi sekarang, ketika dulu orang-orang pada bekerja ya, dan sekarang dianjurkan untuk isolasi mandiri. Ketika kita isolasi mandiri kan kita tidak bisa bekerja. Contohnya pedagang saja. Pedagang ketika mereka isolasi mandiri atau mungkin karantina di rumah, dia tidak bisa bekerja, tidak ada yang beli dagangannya, terus tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya dia tidak mampu untuk melakukan yang namanya, atau bukan tidak mampu, tidak memungkinkan untuk bagi dia untuk melakukan sebuah yang karantina atau isolasi mandiri yang sekarang lagi rame ya. Makanya sekarang nilai isolasi mandiri itu adalah sebuah kemewahan baru di masyarakat. Tidak semua orang bisa melakukan isolasi mandiri, khususnya pada para pedagang, para pekerja serabutan mungkin, atau para pekerja kantoran yang diharuskan untuk masuk. Kalau nggak masuk gajinya nggak ada, mungkin seperti itu ya. Nah, kita harus bersyukur kita masih bisa melakukan pembelajaran secara jarak jauh seperti ini, baik itu melalui Zoom, melalui Google Classroom, ataupun melalui video pembelajaran yang seperti Bapak lakukan sekarang kayak gitu ya. Balik lagi kepada kalian, apakah kalian ingin belajar atau kalian hanya ingin main-main sekarang? Sekarang tergantung kepada inisiatif kalian. Kalian mau ke arah mana nih? Lagi kayak gini, tidak ada yang mengawasi.
kalian belajar tanpa supervisi kecuali dari orang tua. Itu pun kalau orang tua kalian mungkin menyuruh kalian untuk belajar ya, maka kalian bisa belajar. Tapi kalau misalkan orang tua kalian tidak menekan dan kalian bebas, mungkin kalian nggak belajar, kalian tidak menonton video ini gitu. Makanya sekarang kita saling inisiatif. Saya membuat video itu seperti ini dan kalian nonton supaya pembelajaran sosiologi khususnya bisa dipelajari oleh kalian. Nah, itu adalah tadi yang saya bilang nilai ya. Dan norma mungkin kalian sudah tahu ya, karena sudah dipelajari juga. Norma adalah sebuah peraturan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Dan norma di berbagai daerah itu berbeda-beda. Misalkan di Bali, sebuah tato yang sempat Bapak bilang kemarin, tato itu adalah sebuah estetika atau keindahan atau nilai seni. Tapi kalau misalkan di Jakarta atau di sini, tato itu adalah sebuah penyimpangan. Kayak gitu. Makanya kenapa kalau misalkan orang ditato di wilayah selain Bali itu susah untuk mendapatkan pekerjaan, tapi di Bali mungkin masih memungkinkan seperti itu. Nah, proses penanaman nilai dan norma yang kita sebut sebagai sosialisasi ini itu disalurkan lewat apa? Yaitu disalurkan lewat yang namanya interaksi sosial. Kita berinteraksi dengan orang lain, otomatis kita ataupun dia itu saling menanamkan nilai dan norma masing-masing. Karena interaksi itu adalah sebuah proses timbal balik ya. Dalam sosiologi, interaksi itu adalah sebuah proses timbal balik di mana satu orang mengeluarkan yang namanya aksi dan orang lain mengeluarkan yang namanya reaksi. Seperti itu. Dilakukan melalui kontak dan komunikasi. Nah, sosialisasi ini hakikatnya sosialisasi ini adalah hakikatnya dilakukan oleh kita selama kita hidup. Jadi mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, tua atau nanti mati kayak gitu ya. Itu kita masih terus melakukan yang namanya sosialisasi. Contohnya mungkin kalian kelas 10 tidak mengalami atau Bapak tidak tahu ya karena Bapak baru di sini. Masa orientasi siswa. Ketika kalian masuk ke SMA Negeri 1 Banjarsari, kalian diperkenalkan tentang visi misi sekolah, tentang peraturan sekolah, diperkenalkan tentang tugas-tugas yang harus dilakukan, mungkin gitu ya. Mungkin kalian ketika masa orientasi dikasih tugas oleh kakak kelas itu supaya menyesuaikan dengan nanti tugas-tugas dari guru. Nah, Bapak juga ngasih tugas ke kalian ini untuk persiapan kalian ketika nanti kuliah. Karena tugas sekolah ini itu tidak ada bandingannya dengan tugas ketika kalian nanti kuliah gitu. Jadi ketika kalian kuliah tugasnya akan lebih berat dibanding sekolah. Jadi jalani saja, nikmati dan hayati, maka kalian akan sukses insya Allah. Amin. Nah, contohnya yang tadi Bapak bilang, masa orientasi sekolah atau MOS biasa kita sebut ya, itu adalah kegiatan yang ditujukan untuk mensosialisasikan nilai, aturan dan kebiasaan yang berlaku di dalam lingkungan tersebut. Khususnya kalau kita ngomongin tentang SMA Negeri 1 Banjarsari, di lingkungan ini, lingkungan SMA Negeri 1 Banjarsari. Dan kalian sebagai siswa dan siswi SMA Negeri 1 Banjarsari harus mengenal visi dan misi sekolah, nilai-nilai sekolah, aturan-aturan yang ada di sekolah, misalkan seperti itu ya. Itu kalian harus kenal. Itu berpengaruh atau berkontribusi sangat besar ketika kita ingin hidup bermasyarakat di lingkungan sekitar kita. Kayak gitu. Nah, untuk proses sosialisasi ini mempunyai faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor-faktornya adalah media massa, keluarga, teman sebaya ya, atau teman sekitar kita, dan media massa yang sempat Bapak bilang. Ini cuma mereview aja. Nah, ketika kita melakukan sebuah proses sosialisasi, ketika kita ditanamkan sebuah nilai-nilai dan norma di masyarakat, maka kita secara tidak langsung itu dibentuk oleh lingkungan kita. Kalau kata orang sosiolog mah ya, 30% karakter kita itu dibentuk oleh orang tua atau keluarga, dan 70% lainnya itu dibentuk oleh lingkungan sekitar kita. Itulah mengapa kita harus baik-baik pilih teman ya. Jangan kita
Nah, mungkin boleh berteman dengan orang-orang yang hidupnya negatif, mungkin boleh. Karena sosiologi itu tidak memandang bahwa sesuatu itu baik atau buruk, tapi sosiologi itu meneliti dari segi sosial. Bagaimana hubungannya dengan sebab akibat yang terjadi tentang suatu fenomena seperti itu. Nah, kalian boleh berteman dengan siapapun, asal kalian bergabung boleh. Ada istilah tentang hal ini, bergabung boleh, melebur jangan, seperti itu ya. Kalian boleh bergabung, belajar tentang hal-hal buruk mungkin ya dari teman-teman yang kalian yang negatif. Mungkin kalian punya teman yang negatif yang sehari-harinya tuh ya gitulah, main atau mungkin melakukan sebuah penyimpangan sosial, trek-trekan di jalan, atau misalkan tawuran kayak gitu ya. Itu kalian boleh main asal kalian belajar bahwa hal itu tuh adalah sebuah yang negatif. Nah, lama-kelamaan proses sosialisasi ini akan membentuk diri kalian. Bagaimana karakter kalian nanti di masyarakat, bagaimana kalian akan hidup di masyarakat. Itu kalian dibentuk oleh yang namanya sosialisasi melalui proses interaksi sosial. Tentang baik dan buruk sebuah nilai, tentang salah atau benar sebuah tindakan, yaitu norma ya. Nantinya kalian ketika kalian melakukan sebuah kesalahan, kalian akan mendapatkan sanksi. Atau kalian melakukan sebuah kebaikan atau hal-hal tindakan-tindakan yang baik, kalian akan mendapat sebuah reward atau penghargaan. Mungkin kalian menangkap maling nih,